Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, eh, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat kopi hangat dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin, yaitu acara diskusi kopi hangat yang kita adakan pada setiap pagi ya, pada hari Kamis. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada pagi ini, pada kesempatan ini adalah serial kebijakan publik. Ini juga ada kaitannya dengan politik. Penting kita kaji, dan untuk membahas tema ini, alhamdulillah kita kehadiran secara online ya, kehadiran secara online seorang pemerhati kebijakan publik. Beliau kadang dipanggil Pak Ja'far ya, kadang Ustadz Ja'far gitu. Pak Ja'far Dua-duanya. aja. Beliau adalah Haji Ja'far Tri Kuswahyono. Beliau pernah menjadi anggota dewan di Jawa Timur, kemudian pernah menjadi ketua DPW salah satu partai juga di Jawa Timur. Ya, insya Allah pada pagi ini kita akan mengkaji, ya, mendiskusikan serial kebijakan publik. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, sebelum diskusi ini kita serahkan kepada narasumber, mari kita awali diskusi pagi ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita, Pak Ja'far, untuk presentasi ya maksimal 45 menit lah. Ya. Baik. Baik, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya coba buka dulu filenya, share screen-nya. Muncul ya, Ustaz ya? Screen-nya ya? Muncul. Baik. Gimana caranya? Nah itu pencet aja kalau mau full itu. Udah betul tuh. Oh, udah betul ya? Yang Baik. tadi yang kayak gelas itu di ini. Nah, itu. Oke. Full. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur pagi hari ini kita berkesempatan untuk ngopi meskipun secara virtual di tengah situasi yang aman, bisa rukuk dan sujud dengan aman, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman, karena nikmat aman ini juga menjadi nikmat yang salah satu nikmat yang besar dari Allah SWT selain nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan jalan yang terbaik oleh Allah dan mendapatkan kejayaannya, mendapatkan kemerdekaan dan kebebasannya. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya karena diminta untuk presentasi, saya juga bingung mau menyampaikan apa. Saya bukan ahli syariah, bukan ahli fikih, tapi saya pernah sekolah di jurusan kebijakan publik, administrasi negara, maka itu saya sampaikan ke Ustadz Rahman, bagaimana kalau materinya soal kebijakan publik saja. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, jadi saya apa yang pernah saya pelajari dan saya baca aja.
Gitu Ustaz ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Eh, bermanfaat. gitu ya. Insya Allah. Baik. Eh, Mungkin sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan beberapa disclaimer dulu ya. Pertama, materi ini tentu rujukannya bukan buku-buku agama yang ditulis para ulama, tapi lebih banyak buku-buku tentang hukum tata negara, buku-buku tentang hukum kebijakan publik, yang mayoritasnya hampir 95% lebih ditulis oleh para pakar kebijakan publik dari Amerika dan dari Eropa. Ada sebagian dari kawasan Asia seperti India dan Pakistan. Tapi mayoritasnya Eropa dan Amerika karena memang mereka sangat-sangat dinamis di dalam menuangkan experience mengelola negara ini. Misalnya di Eropa itu dulu kebanyakan berbentuk kerajaan dan kemudian perlahan-lahan bertransformasi menjadi negara-negara demokrasi. Demikian juga Amerika yang sebelumnya bermula dari para pendatang, para imigran yang datang ke sana dan kemudian mencoba mengelola negara. Maka itu mereka mencoba menuliskan experience pengalamannya dalam mengelola negara itu dalam buku-buku yang sekarang menjadi rujukan hampir seluruh pemerintah di dunia, pemerintah negara demokrasi maksud saya di dunia. Saya pernah menghadiri misalnya di pelatihan di Inggris, di Perancis, di Belanda sama. Referensinya sama. Buku-bukunya ya kira-kira kayak gini-gini. Tentang kebijakan publik, tentang public administration yang ditulis oleh Wayne Persson, ditulis oleh Rosenblum. Ya saya rasa buku-bukunya itu-itu saja, muter-muter di situ. Lalu apa namanya, dalam perjalanannya mengalami revisi-revisi di sana sini. Itu hal yang biasa. Jadi sekali lagi mohon tidak dipertentangkan dengan hukum-hukum agama sehingga jangan sampai nanti ada pertanyaan, wah ini waman lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Wah, sudah. Nggak bisa jawab saya. Saya serahkan kepada Ustaz Rahman kalau seperti itu. Ya, jadi ini teori-teori yang saya sajikan adalah sekali lagi rumusan dari experience berabad-abad dari berbagai bangsa, negara dan bangsa itu dalam mengelola sistem pemerintahan mereka yang mencoba untuk berpijak pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka itu di dalamnya tidak ada istilah mutlak-mutlakan, karena semuanya hanyalah pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu pun akan terus berkembang sesuai dengan situasi kondisi dan juga experience dari masing-masing negara. Sebagai contoh, umpamanya di Inggris itu, Ustaz, Ya. mereka sebenarnya sistemnya itu masih mix antara kerajaan dengan negara demokrasi yang ada parlemennya, di mana Raja Inggris itu masih memiliki kewenangan untuk menandatangani seluruh keputusan-keputusan konstitusi. Meskipun dia hanyalah simbol, tapi kalau tanda tangannya nggak keluar, ya konstitusinya nggak sah. Nah itu misalnya, sebatas itu ya. Dia juga masih memiliki kewenangan untuk mengumumkan perang. Kayak dulu misalnya kasus perang melawan Argentina, itu perintahnya bukan dari panglima tentaranya, bukan dari perdana menterinya, tapi langsung dari rajanya. Kemudian umpamanya juga masih memiliki kewenangan untuk menunjuk orang-orangnya yang dikirim ke parlemen. Jadi kalau di kita itu semacam DPD, di sana ada juga DPD, tapi ada pakar-pakar ahli-ahli di berbagai bidang yang ditunjuk oleh raja, di mana mereka ini menjadi semacam perpanjangan tangan dari interest-interest atau keinginan raja ketika parlemen membuat satu undang-undang atau satu regulasi tertentu. Kira-kira seperti itu. Jadi biasa saja di mana-mana semuanya masih mengalami perkembangan, mencari titik terbaik dan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Jadi sekali lagi jangan dibenturkan nanti dengan ayat, dengan hadis karena ini sekali lagi hanyalah satu pilihan-pilihan yang tidak mutlak-mutlakan. Oke, itu yang pertama ya. Jadi langsung saja di sini. Oke, saya ingin sedikit mengulang apa yang pernah saya sampaikan pada presentasi yang lalu bahwa administrasi publik atau kebijakan publik itu adalah meliputi pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Politik. Kalau kita namanya DPR ya, atau DPRD. Lalu administrasi publik itu menyangkut semua kegiatan untuk mencapai tujuan dari sebuah bangsa negara, tujuan dari satu pemerintah dengan mendasarkan pada kebijakan publik. Oleh karenanya salah satu paradigma administrasi publik adalah paradigma kebijakan publik juga. Jadi ini memfokuskan perhatian dan analisanya pada keseluruhan proses kebijakan.
Proses kebijakan itu dimulai dari mana? Dari mulai perumusan kebijakan, implementasi, monitoring, dan juga evaluasi, dan dan itu semua dilakukan oleh satu sistem yang namanya administrasi publik. Istilah publik ini sebenarnya bisa kita ganti dengan state atau negara. Jadi kalau kita mengenal istilah administrasi publik itu maksudnya administrasi negara, state, seperti itu. Atau dalam istilah lain juga disebutkan bahwa administrasi publik itu didefinisikan sebagai keseluruhan proses, baik yang dilakukan oleh organisasi negara, lembaga-lembaga negara tadi, maupun aktor-aktornya yang terlibat secara ofisial resmi, ya, misalnya ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada kepala daerah, yang dia terhubung dengan yang terhubung untuk melaksanakan keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang ada yang telah dibuat oleh legislatifnya, eksekutif maupun apa namanya kekuasaan kehakiman, court. Kemudian, maaf, slide-nya belum jalan ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti ini. Kemudian ini ada beberapa tokoh yang banyak dirujuk dalam apa namanya kalau membicarakan tentang administrasi publik, masih banyak tentunya, bukan hanya 3, banyak sekali. Nah ini, sekarang kita masuk pada slide yang ini tentang konsep kebijakan dan publik. Jadi kebijakan publik, 2 kata ya di situ. Kebijakan ini serangkaian, didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku individu maupun sekelompok pelaku, misalnya anggota parlemen dan parlemen itu sendiri, guna memecahkan satu masalah tertentu. Sedangkan publik itu didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita itu hidup berdampingan sekian juta orang, lalu tidak ada aturan yang mengatur, itu pasti yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya. Tapi karena kita ini alhamdulillah ada satu sistem yang mengatur yang namanya pemerintah, semuanya harus mengikuti rule of the game, mengikuti aturan main yang ada. Oleh karena itu, istilah publik ini sebenarnya juga banyak dipakai. Di antaranya misalnya kepentingan publik, opini publik, hukum publik, akuntabilitas publik, bahkan juga ada toilet publik, gitu kan. Kalau sekarang katanya orang Jogja itu, the hot is not public, maksudnya panasnya ora rame-rame. Gitu. Nah itu cuk aja ya. Baik, kemudian kebijakan publik itu berhubungan juga dengan bidang-bidang yang memang sengaja didesain untuk apa namanya untuk umum, untuk publik, untuk masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada istilah kebijakan itu sendiri. Harus dibedakan antara kebijakan, kebijaksanaan, dan keputusan itu beda. Kebijakan itu serangkaian aturan formal atau baku yang dikeluarkan oleh seseorang atau aktor, bisa saja oleh presiden, ditandatangani oleh menteri, berupa keputusan menteri, ditandatangani oleh gubernur umpamanya sebagai pergub dan seterusnya, atau disahkan oleh lembaga instansi seperti undang-undang dan lain-lain untuk mengatasi beberapa permasalahan. Jadi kebijakan itu produknya, aturannya, undang-undangnya, perdanya dan seterusnya, kira-kira begitu. Sedangkan kebijaksanaan itu adalah kemampuan aktor-aktor tadi itu, pelaksana kebijakan tadi itu untuk memilih alternatif-alternatif yang ada, juga sebagai implementasi dari serangkaian aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak berwenang, karena ada sesuatu itu yang mendesak dan dalam rangka memecahkan masalah. Nanti saya kasih contohnya misalnya dalam kasus apa namanya penataan kaki lima umpamanya, atau yang terbaru soal Rempang umpamanya ya, di Rempang itu mirip-mirip dengan penataan kaki lima di Solo. Jadi eh, biasanya kalau perda itu dia bersifat saklek, ya aturan itu saklek ideal. Tapi dalam pelaksanaannya itu nggak bisa sesaklek dan seideal hitam putih yang tertulis dalam tulisan itu. Maka sekalipun sudah dikeluarkan sebuah produk yang namanya undang-undang atau perda atau aturan lainnya, itu dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan kebijaksanaan. Untuk dipilih, wah ini ditunda dulu deh, ini prioritas, itu nanti dulu, dan seterusnya. Maka itu saya masih ingat dulu waktu masih kuliah 2010 di jurusan kebijakan publik itu hampir saja menulis tesis tentang
Pak Jokowi waktu itu masih menjadi wali kota Solo tentang kemampuan dia untuk menata kaki lima sehingga Solo tampak lebih indah dan lebih rapi. Jadi waktu itu dia menggunakan satu pendekatan kebijaksanaan. Sekali lagi kita bicara tentang kebijaksanaan, di mana mengajak para pedagang kaki lima itu untuk sharing, ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana caranya? Caranya diundang makan siang. Jadi jurus mengundang makan siang itu adalah jurus yang sudah pernah dipakai oleh beliau, Pak Jokowi sejak menjadi wali kota Solo. Dan itu manjur sekali. Orang mau marah kayak apa segala macam, begitu diundang makan siang, duduk bersama beliau itu hahaha hai dan semuanya bercerita. Gini loh Pak, maksudnya saya kalau digusur itu nanti efeknya begini. Saya butuhnya itu, digusurnya jangan jauh-jauh segala macam. Selesai itu dengan politik makan siang. Dan itu dahsyat sekali. Dan itu terbukti efektif eh, apa namanya untuk mengimplementasikan satu kebijakan, peraturan, perda, penataan pedagang kaki lima, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Nah, seperti itu. Jadi oleh karenanya kadang-kadang dalam keputusannya itu ada reaksi ya. Jadi keputusan ini semacam reaksi dari pemilihan alternatif oleh pihak berwenang dalam rangka memecahkan masalah. Jadi kalau keputusan itu lebih kepada aspek implementasinya. Dia bisa fleksibel, bisa tarik ulur, bisa dipilih prioritasnya yang ini dulu, yang itu ditunda dulu umpamanya. Makanya itu saya agak heran, mengapa kebijakan untuk menata kaki lima itu harus bertengkar antara pedagang dengan Satpol PP dan kadang-kadang kalau lihat di TV itu nampak tidak manusiawi. Saya juga tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Padahal semuanya bisa dibicarakan, bisa diajak duduk bersama. Mungkin dengan politik makan siang itu cukup bagus saya rasa. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya rasa beberapa pengertian definisi kebijakan publik menurut para pakar. Kebijakan publik didefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat. Mengapa di sini ada istilah sah atau paksa? Karena memang sah disahkan oleh lembaga yang ditunjuk secara demokratis oleh masyarakat sendiri melalui lembaga DPR, DPRD dan seterusnya, dan memaksa seluruh masyarakat itu untuk tunduk kepada aturan itu. Nah, jadi saya rasa ini mencerminkan salah satu definisi kebijakan publik yang masih berlaku sampai sekarang. Meskipun tulisan ini sudah sangat lama, sejak tahun 70-an. Kemudian kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Itu yang sudah pernah saya sampaikan di presentasi dulu. Public policy is whatever government choose to do or not to do. Dia bisa memilih ini tak ambil, ini enggak dulu, ini ditunda dulu, boleh. Memang begitulah seharusnya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan kebijakan publik itu adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ini biasanya lebih pendekatan-pendekatan administratif. Seperti itu. Lanjut. Tadi Ustadz Rahman di pembukaan menyebutkan kedekatan antara ilmu kebijakan publik dengan ilmu politik. Benar sekali. Diskusi para pakar tentang hal ini panjang sekali dan sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu, di mana ahli-ahli politik itu memberikan sumbangan dalam mengalokasikan kekuasaan dan wewenang, juga dalam bukan penyusunan konflik ya, dalam resolusi konflik maksudnya. Kemudian pandangan para ahli politik inilah itu paling diperhatikan, terutama tentang bagaimana memanipulasi kekuasaan, memanipulasi dalam pengertian yang positif gitu ya. Semakin banyak kita belajar tentang politik, kekuasaan, dan konflik, itu menjadi realitas dalam mengelola sebuah negara. Organisasi ini bayangkan, jangan dibayangkan organisasi kayak yayasan. Yayasan boleh saja dibayangkan seperti itu karena itu bagian dari publik juga dalam skala yang lebih kecil. Tapi yang saya maksud konteksnya ini adalah negara. Jadi di situ ada politik, ada kewenangan, kekuasaan, dan di dalamnya juga ada konflik. Nah, hubungan antara administrasi publik dengan politik itu sangat erat sekali, bahkan sulit dibedakan. Karena kebanyakan apa yang dilakukan administrasi negara dimulai dengan konsep-konsep politik. Jadi misalnya kita sering mendengar isu ya, kabar burung. Bagaimana seorang anggota dewan itu ketika dia mengusulkan sebuah produk perda atau undang-undang, itu sebenarnya di dalam otaknya itu sudah memiliki agenda-agenda tertentu yang ingin digulkan. Jadi makanya politisi dalam hal ini para anggota dewan yang sekaligus para aktor pembuat kebijakan publik itu sekali lagi keduanya nggak bisa dipisahkan. Ada agenda-agenda terselubung dalam tanda kutip yang sudah dititipkan di situ.
Tetap saja meskipun demikian ada perbedaan. Kalau administrasi negara itu apa namanya dilihat dalam apa namanya kalau ilmu politik itu lebih kepada teori, ya, sedangkan administrasi negara lebih pada implementasi. Maka itu para politisi tidak serta merta dia punya mau, dia punya agenda, lalu dieksekusi begitu saja, tidak bisa. Jadi politisi kalau punya mau, punya agenda, dia harus menyampaikan di lembaga-lembaga publik seperti DPR atau DPRD, lalu kemudian diperdebatkan di sana sampai keluar satu produk kebijakan yang namanya undang-undang atau perda, baru di situ bisa diimplementasikan. Itulah kelebihan dari negara demokrasi yang mungkin oleh sebagian aktivis dipersoalkan. Sebenarnya ini bukan hal yang hitam putih, sama dengan misalnya aturan lalu lintas. Saya rasa kalau ada konsep peraturan lalu lintas syariah gitu mamanya kayak apa ya monggo saja misalnya yang syariah itu kalau warnanya biru menjadi jalan, warnanya hitam menjadi berhenti misalnya. Nah, itu kan jadi rumit. Padahal hal-hal begini sebenarnya bukan hal-hal yang perlu diperdebatkan. Ini menata mengelola negara, organisasi negara seperti ini hanyalah butuh kesepakatan. Ini hanyalah pilihan-pilihan. Mana yang diputuskan untuk dibuat produk kebijakan, mana yang tidak. Sama dengan aturan lalu lintas itu. Jadi kalau di dunia internasional, saya rasa Ustadz Rahman kalau pergi ke Perancis, ke Inggris, ke Belanda pun, lampu hijau itu jalan, lampu merah berhenti. Di mana-mana selalu begitu. Dan itu tidak ada masalah. Yang seperti itu tidak ada masalah. Memang ya inilah ini urusan dunia gitu ya. Jadi sekali lagi uh, tidak perlu dipertentangkan dalam bab ini. Untuk tujuan kemaslahatan. Nah, nanti bab kemaslahatan silahkan dikupas oleh Ustaz Rahim dalam bab ini. Baik, selanjutnya ini administrasi publik dengan ekonomi. Di sini juga ada kaitan erat, bukan saja dengan ilmu politik, tapi dengan ilmu ekonomi. Jadi antara administrasi publik dengan ilmu ekonomi juga memiliki hubungan yang erat, bahkan kadang-kadang overlapping. Kadang-kadang dari prinsip ekonomi dengan prinsip administrasi itu kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Sama terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas. Jadi misalnya tentang BUMD, tentang BUMN yang selama ini dianggap sebagai apa namanya perusahaan plat merah yang dalam kenyataannya itu banyak di beberapa tempat itu subsidi dari negara terlalu besar, sementara income buat negara itu kadang-kadang negatif. Ini masalah, menurut saya ini masalah dan harus dicari sebabnya mengapa begitu. Karena mereka punya segalanya, ada dana, ada kebijakan, mereka punya kuasa, tetapi mengapa pengelolaan BUMN, BUMD itu selalu jadi catatan. Saya masih ingat, saya rasa kita semua pernah mengikuti perkembangan perjalanan BUMN seperti PT Garuda, atau kalau di daerah itu ada PDAM, atau PLN yang dari waktu ke waktu kadang mengalami satu defisit rugi yang sangat besar, bahkan waktu itu Garuda hampir saja dilelang dijual ke pihak luar. Jadi saya rasa ini satu problem dan catatan yang harus diselesaikan oleh para pembuat kebijakan. Artinya antara ilmu kebijakan publik dengan ilmu ekonomi ada hubungan yang erat. Karena itu para pengambil kebijakan ketika ingin memutuskan satu keputusan yang berhubungan dengan ekonomi, dia harus mendengar, memanggil pakar-pakar di bidang ekonomi. Kalau berhubungan dengan masalah kesehatan, ya panggil itu pakar-pakar. Memang kalau SOP-nya sudah ada, Ustaz. Jadi ada public hearing, ada apa ya studi akademis segala macam. Cuma kadang-kadang dalam prakteknya yang pernah saya geluti, pernah saya lihat sendiri, baik studi akademik maupun public hearing, itu kadang-kadang formalitas saja. Bagaimana tidak formalitas, satu produk yang sudah disusun, didesain sebagai semacam raperda umpamanya, public hearing yang harusnya menjadi forum untuk menjadi forum untuk mengkritisi satu produk yang akan diberlakukan pada satu masyarakat, berubah menjadi pertemuan dengan konstituen. Jadi misalnya public hearing-nya dilakukan di kota A, umpamanya, di Malang lah sebutnya. Malang itu Dapil 5. Maka yang diundang silahkan konstituen-konstituen, para anggota dewan dari Dapil 5. Umpamanya begitu. Ya namanya konstituen, ya tidak semuanya pakar. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak ada pakarnya yang juga yang diundang. Jadi ini jadi forum untuk memformalkan public hearing sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak optimal. Ya, jadi karena apa? Dengan bertemu konstituen itu
nanti ada amplopnya juga, ada dapat sangu uang transport, mereka diinapkan di hotel, dan pasti anggarannya besar itu, anggarannya besar. Jadi nanti ada kesepakatan antara anggota dewan itu. Nanti kalau public hearing yang pertama yang diundang konstituen dari partai ini ya, yang berikutnya dari partai itu. Dan itu ya kayak gitu-gitu. Jadi saya rasa ini problem dan sesuatu yang SOP-nya sudah bagus, tapi dalam implementasinya masih banyak yang perlu dikoreksi. Demikian juga dalam studi akademiknya itu juga kadang-kadang menjadi proyek yang apa namanya masih perlu diperbaiki. Baik, oleh karena itu saya lanjut saja. Saya rasa ini tidak perlu apalagi ya. Saya pilih saja. Ini slide-nya banyak, tapi saya pilih saja karena waktunya terbatas. Jadi ini beberapa pandangan para tokoh tentang studi kebijakan publik. Misalnya dari Laswell itu menyebut studi kebijakan publik sebagai bagian dari ilmu sosial. Atau yang lain menyebut bahwa ini adalah uh, soal konteks pilihan yang rasional, yang mau diambil yang mana, yang tidak diambil yang mana gitu. Jadi oleh karenanya karena berhubungan dengan konteks harus melibatkan para pakar, analis kebijakan atau ahli apa namanya riset di bidang-bidang tertentu. Dan juga pendekatannya kadang-kadang juga inkremental. Inkremental itu semacam parsial. Dan ini yang sekarang menjadi isu oleh para calon presiden di dalam kontestasi pilpres kali ini, mau perubahan atau apa istilahnya Berkelanjutan. melanjutkan melanjutkan Keberlanjutan, keberlanjutan. keberlanjutan ya atau mix dua-duanya ya. Kalau yang banyak dipakai itu sebenarnya teorinya Lindblom ini inkremental. Jadi sebenarnya perubahan tapi tidak total. Bagaimana satu rezim berganti, kemudian kebijakannya berubah total, itu impossible. Maka itu siapapun yang hari ini mengangkat isu perubahan, dia harus ditanya dulu perubahan yang kayak apa. Ya, kalau ya perubahan itu pakai kaidahnya Caimin yang sering diangkat itu al-muhafadzatu ala al-muhafadzatu 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 ala qawli al-qadim salih. as-salih Ya, wal wal ukhdu bil akhdhu. jadidil aslah, ya saya rasa oke lah kalau seperti itu. Oke. Tapi kalau perubahan yang sifatnya total itu impossible. Jadi makanya uh, kadang-kadang janji-janji manis para politisi itu kalau kita mengerti tentang kaidah-kaidah kebijakan publik ya lucu aja begitu. Kemudian lingkup. Nah, sekarang kita bicara lingkup. Lingkupnya itu tidak terbatas hanya urusan pertahanan, luar negeri, hukum dan seterusnya. Dulu awalnya begitu ya, karena urusan negara, urusan publik itu sempit, kecil seiring dengan jumlah penduduk. Nah, lalu seiring dengan perkembangan jumlah penduduk itu berkembang sampai urusan perumahan, kesehatan, pendidikan itu juga ditata. Bahkan pariwisata. Sekarang tentang apa startup juga mulai ditata, ya kan? Sampai terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh beriklan lewat TikTok segala macam. Itu terus berkembang. Itu sesuatu yang normal saja. Jadi sekali lagi kebijakan itu adalah soal pilihan, bukan soal benar atau salah. Ya, apalagi suka atau nggak suka. Maka Ustadz Anies itu selalu mengingatkan kalau berpolitik itu pertama niatkan ibadah, yang kedua jangan karena cinta dan benci, nggak ada urusan soal itu. Ini soal choice tentang pilihan tujuan. Pilihan mengapa ini kita lakukan, alasannya apa, kita lakukan, yang itu tidak kita lakukan. Pilihan instrumen-instrumennya menggunakan instrumen apa. Pilihan tentang bagaimana melihat respon dan konsekuensi dari satu produk kebijakan. Ya, ini sesuatu yang saya rasa apa namanya harus kita pahami supaya kita tidak tidak apa istilahnya itu terkaget-kaget, tergagap-gagap melihat lu keputusan pemerintah begini, kok begitu? Ya kita pelajari dulu tujuannya apa, kemudian reasonnya apa dan seterusnya. Saya rasa begitu ya. Kemudian berikutnya, ini tidak usah, saya rasa lanjut saja. Nah ini kalau ini pakar kebijakan dari Indonesia ini Pak Eko Prasojo, saya sebenarnya sangat suka dengan analisis beliau, tapi sekarang jarang muncul di forum-forum publik. Mungkin karena saya tidak tinggal di Jakarta ya. Ada 3 faktor penting dalam memformulasikan satu kebijakan. Di antaranya adalah knowledge, authority, kewenangan, dan political and economic interest. Masuk di dalamnya adalah national interest. Itu harus masuk di dalam
apa istilahnya itu konsideran yang ditimbang oleh para pengambil kebijakan. Jadi dia semuanya harus evidence based policy, knowledge based policy. Jadi didukung oleh data, didukung oleh informasi, didukung oleh hasil survei yang memadai, yang akurat. Ini saya rasa di lain waktu tidak terlalu penting. Nah, jadi bentuk-bentuk kebijakan publik sekarang terakhir ya. Jadi di situ kebijakan itu adalah tentang apa yang ingin atau yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan luar negeri, perdagangan, perburuhan, pendidikan dan kesehatan. Itu substantif policy, policy yang sifatnya mendasar. Ada yang sifatnya distributif. Memang pemerintah ingin memberikan mendistribusikan kue yang dimilikinya yang bisa dia bagikan kepada rakyatnya, misalnya berupa pelayanan seperti beasiswa, kalau di Indonesia itu ada BLT, subsidi, BBM subsidi dan lain-lain, koperasi dan seterusnya. Atau juga dalam bentuk redistribusi, sesuatu yang sudah dikuasai oleh negara didistribusikan ulang, misalnya tentang lahan ya, untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan sosial. Sekarang misalnya ada lahan-lahan dari perhutani itu, kalau satu lembaga bisa melakukan komunikasi yang baik, dia bisa diberi kepercayaan selama kurun waktu tertentu mengelola hutan yang di bawah otoritas perhutani itu sebagai hutan sosial. Nah, itu banyak. Seperti itu banyak sebenarnya. Jadi kita tidak perlu beli tanah itu, cukup berkomunikasi dengan baik. Saya tidak tahu syarat-syaratnya. Misalnya di UNMUH, Universitas Muhammadiyah Malang itu dia memiliki hutan sosial di daerah Ngantang, namanya, di Ngantang Selorojo, di Malang juga. Nah, itu bisa, seperti itu memungkinkan sekali. Ada juga sifatnya regulatori, pembatasan ya, seperti tentang rokok, tentang obat-obatan, narkoba, dan lain-lain. Termasuk juga penggunaan kendaraan dinas. Itu perlu ada pembatasan-pembatasan disebut dengan regulatory policies. Kemudian ada regulasi-regulasi yang self-regulatory policies. Misalnya mengawasi atau membatasi perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang. Contoh tentang pemberian izin kerja, SIM, harga eceran satu produk, dan lain-lain. Di sini saya ingin sedikit berkomentar ya. Dulu saya rasa kita semua masih ingat ada satu partai politik yang dalam kampanye janji politiknya itu mengatakan, ayo pilih kami, nanti kami perjuangkan SIM seumur hidup. Kita ketawa geli gitu mendengarkan itu, bagaimana mungkin SIM seumur hidup? Bukankah salah satu syarat SIM itu adalah sehat jasmani dan rohani? Sehatnya orang 5 tahun ini belum tentu sehat di 5 tahun yang akan datang. Matanya, telinganya, dan seterusnya. Bagaimana bisa ada SIM seumur hidup? Impossible. Tapi tetap saja dengan bangga mengatakan, pilihlah kami, karena kami akan memperjuangkan SIM seumur hidup. Ini sudah hampir 5 tahun berjalan, saya nggak pernah mendengar itu perjuangannya kayak apa. Dia lupa bahwa itu bukan hanya soal syarat-syarat kesehatan, tapi juga menyangkut income. Nah, Korlantas itu kan salah satu sumbernya dari situ. Indonesia kali berapa juta orang yang mengurus SIM seperti itu. Jadi saya rasa hal-hal yang tidak masuk akal, yang nggak reasonable itu, janganlah dipakai oleh para politisi untuk mengumbar janji-janji politik yang hanya akan membodohi rakyat, bahkan cenderung memanipulasi kebijakan yang tidak mungkin diambil. Kemudian apa lagi? Ya, strata kebijakan. Saya rasa beberapa teman-teman pasti kalau melihat piramida begini, langsung kebayang ya, ini piramida apa ini? Bukan piramida kader ya ini ya. Ada kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, teknis itu lebih luas. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan. Jadi kalau kebijakan umum itu skupnya kayak undang-undang, perpres gitu ya. Nah, kalau daerah ada perda dan seterusnya. Saya rasa ini gampang. Nah, ini yang sedikit ya. Kalau kebijakan pelaksanaan itu lebih implementatif. Kita ini sering ada problem di Indonesia itu kadang-kadang membuat produk undang-undang. Bagus undang-undangnya. Tapi peraturan presidennya, peraturan pemerintahnya nggak keluar-keluar gitu. PP-nya nggak keluar-keluar. Itu nggak bisa dilaksanakan. Jadi undang-undang itu baru bisa dieksekusi kalau sudah dikeluarkan peraturan pemerintah, PP. Ya. Jadi tanpa itu undang-undang itu nggak bisa dieksekusi. Nah, itu contoh saja. Demikian juga Perda. Perda sudah disahkan, bagus. Tapi kalau tidak ada peraturan gubernur juga nggak bisa jalan, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Waktunya masih ada berapa saat? 10 menit.
sedikit saja, apalagi yang ingin saya jelaskan. Ini aja. Nah, ini aja yang penting. Jadi ini tentang aktor dan institusi dalam proses kebijakan. Aktor kebijakan ini bayangkan di situ ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada tingkat pusat, ada tingkat daerah. Dia tidak bisa mengambil satu kebijakan yang berdiri sendiri karena dia beririsan urusan-urusannya itu dengan urusan-urusan masyarakat, urusan-urusan negara. Bahkan sejak tahun 2004 itu Ali Farasman, salah satu pakar kebijakan publik dari India atau Pakistan kalau tidak salah, itu memasukkan organisasi internasional sebagai faktor yang juga mempengaruhi para aktor dan institusi itu dalam merumuskan satu kebijakan. Ada 3 elemen penting dalam sistem kebijakan, yakni lingkungan di mana kebijakan itu dibuat, seperti apa, misalnya di situ bagaimana inflasinya, bagaimana penganggurannya, apakah ada diskriminasi, apa ada kriminalitas, kemudian pihak-pihak yang akan terkait dengan kebijakan yang akan diambil, misalnya ada grup-grup, kelompok-kelompok masyarakat, gitu kan, organisasi-organisasi buruh, ada partai politik, ada analis-analis politik dan seterusnya. Jadi apa namanya, kebijakan publik tidak hanya melulu berdiri sendiri di ruang hampa, bicara tentang law enforcement, penegakan hukum, bicara tentang ekonomi, maunya begini, kesejahteraan maunya begini, nggak bisa begitu. Karena ada 3 unsur yang selalu terkait satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu ya. Ini sedikit lagi. Ini saya rasa bagian yang juga penting. Jadi di sini, kalau tadi di atas, yang ini, itu kan ada 3 elemen penting. Nah, ini kita akan menyoroti yang ini saja, yang public policy saja. Di dalam public policy itu sendiri, yang akan membuat kebijakan itu sendiri, dalam hal ini adalah pemerintah dan departemen-departemennya, itu ada komunitasnya yang harus kuat. Siapa mereka? Pertama adalah analis-analis kebijakan. Kemudian yang kedua, harus ada peneliti-peneliti yang melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan. Dan jangan lupa dia harus melibatkan pihak-pihak yang terkait ketika ingin mengambil satu kebijakan. Jadi sekali lagi di awal tadi saya sampaikan, kebijakan itu adalah soal pilihan. Kalau mengambil satu kebijakan dengan tujuan tertentu, alasannya apa, nanti instrumen yang dipakai apa, respon dan konsekuensinya bagaimana. Untuk bisa sampai ke sana, maka pemegang otoritas kekuasaan, baik pemerintah di pusat maupun di daerah, dan departemen-departemennya itu harus punya semacam komunitas, apa yang disebut dengan, apa ya, kalau dulu ada think tank ya, think tank. Ya, itu saya rasa mereka sudah tahu itu, hanya saja think tank ini kan nggak sekedar think tank ya, dia haruslah mereka yang memiliki integritas, maksudnya dia niat untuk beribadah, dan juga kompeten. Kompeten saja tidak cukup, tapi juga harus berintegritas. Makanya saya sangat senang ketika Ketua Partai Gelora Ustadz Anies menyebut bahwa Indonesia itu sudah banyak orang pintar. Yang kurang itu adalah orang yang mampu mengkonsolidasi potensi-potensi orang-orang hebat di Indonesia itu. Memang itu masalahnya. Kalau orang pintar banyak, tetapi mereka itu kalau buat kebijakan, kadang-kadang terselubung untuk kepentingan kelompoknya, terselubung untuk kepentingan perusahaannya, bahkan yang lebih naif lagi terselubung untuk kepentingan segelintir orang tertentu misalnya ya. Jadi saya rasa itu. Kemudian terakhir, ini tadi sudah ya, mirip-mirip. Siklus kebijakan ini kalau disederhanakan ini, nanti ada versi rumitnya. Versi sederhananya dimulai dari perumusan kebijakan, setelah itu diimplementasikan, jangan lupa evaluasi. Jadi salah satu titik lemah kita di Indonesia, bahkan juga di organisasi-organisasi sosial, itu di aspek evaluasi. Puas kalau sudah merencanakan yang bagus, puas kalau implementasinya bagus, lupa dievaluasi. Karena dengan evaluasi itu sebenarnya akan ditemukan catatan-catatan untuk perbaikan kebijakan berikutnya. Gitu ya, untuk feedback. Jadi siklusnya kira-kira seperti itu. Ini versi beberapa pakar yang berbeda-beda, tapi mirip-mirip ya. Mengidentifikasi isunya apa, dianalisis, kemudian instrumennya apa, dikonsultasikan, dikoordinasikan, baru diputuskan, baru diimplementasikan, baru dievaluasi. Nah, itu mirip-mirip lah, beda mazhab aja. Jadi di kebijakan publik itu juga banyak mazhabnya, Ustaz. Banyak mazhabnya, tapi
dari mazhab-mazhab itu semuanya bermuara kepada kemaslahatan umum. Ini juga saya rasa sedikit sebagai penutup nanti ya. Jadi di situ itu kalau politisi dia harus mampu menyusun agenda kebijakannya apa, mampu memformulasikan, bahkan mampu mengadopsi kebijakan-kebijakan lama, kebijakan tertentu yang kira-kira pas. Tapi kalau para intelektual, para pakar memang tugasnya membuat forecasting gitu kan, menyusun, menstrukturisasi problem, melakukan apa istilahnya itu kalau di DPR lupa saya, melis daftar isian masalah ya, DIM ya, daftar isian masalah dan seterusnya, memberikan rekomendasi-rekomendasi, juga ikut mengawasi dan mengevaluasi. Nah, ini versi rumitnya nih. Sebenarnya sama ini dengan ini tulisan-tulisan ini termasuk dengan yang tadi di atas ini itu sama. Ini versi rumitnya yang saya rasa sebagai penutup ingin saya sampaikan bagian ini. Jadi begini, kalau mau didetailkan ya, didetailkan itu boleh kita mulai dari forecasting dulu dari nol ya. Anggap aja ini dari nol, baru dimulai begitu. Meskipun dalam praktiknya tidak begitu ya. Jadi para pembuat kebijakan itu harus mampu membuat forecasting, membuat ramalan, prediksi, perkiraan, lalu mendefinisikan target. Umpamanya, kalau dia mau bangun jalan tol, nanti kira-kira dampaknya apa? Jalan tol itu positif A-nya apa, negatifnya apa? Ya. Dan ketika sudah apa namanya di listing dampak positif negatifnya itu, lalu dia harus mendefinisikan kalau begitu targetnya nanti begini. Ya. Oleh karena itu baru kemudian nanti dianalisa itu keputusannya itu dianalisa oleh siapa? Oleh para pakar. Polisi desain sebelum mendesain itu dianalisa segala macam melalui para pakar, para analis kebijakan dan seterusnya. Umpamanya ya, ini contoh efek negatif. Kalau efek positif jalan tol jelas ya. Semua orang mengakui itu dengan jalan tol itu orang bisa melakukan mobilitas lebih cepat, efektif, efisien. Efisiennya mungkin enggak ya, tapi efektif ya karena cepat meskipun mahal gitu. Saya pernah nyetir dari Malang ke Jakarta itu 11 sampai 12 jam. Meskipun istirahat di dua tempat, istirahat di dua kali dan istirahatnya 1 jam. Artinya kita diuntungkan, tapi jangan lupa ada efek negatifnya. Misalnya pedagang-pedagang yang dulu jualan di pinggir jalan itu, sebelum jalan tol dibangun, itu semuanya kebagian rezekinya, banyak pembelinya. Dengan jalan tol itu sebagian pedagang itu sepi. Jenengan Bapak Ibu kalau jalan di Bangil 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu beda. 10 tahun yang lalu itu rame itu jalan-jalan pinggir jalan itu. Pedagang-pedagang oleh-oleh, makanan, kuliner rame. Kalau di Gempol itu ada namanya warung Mojorejo. Warung Mojorejo itu selalu jadi jujukan para musafir-musafir dari Malang ke Surabaya mampirnya ke situ. Sekarang warung itu sepi setelah ada jalan tol. Nah, itu di antara yang harus di forecasting, didefinisikan oleh para pengambil kebijakan supaya nanti bisa diantisipasi langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu baru masuk dalam tahapan didesain, rencananya, lalu diputuskan, policy legitimation, diputuskan dalam satu forum yang memiliki otoritas, bisa DPR, bisa DPRD. Nah, jangan lupa setelah diputuskan, masuk di tahapan implementasi, itu ada yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak harus menunggu implementasinya selesai gitu, enggak. Dulu kalau kita sekolah kan ada istilah ujian formatif ya, ada ujian sumatif. Ujian formatif itu ujian tengah jalan, ujian sumatif ujian akhir. Demikian juga kebijakan itu begitu juga. Jangan nunggu sampai dampaknya itu sampai ya kalau dampaknya positif nggak apa-apa, kalau dampaknya negatif ancur-ancuran baru dilubah kebijakannya. Wah itu masalah itu. Oleh karena itu para pengambil kebijakan ini harus istilahnya itu juga mengawasi, monitoring, evaluasi, MONEV, sambil melakukan evaluasi secara formatif maupun sumatif. Ya, jadi begitu. Jadi jangan nunggu sampai impact-nya itu negatifnya lebih banyak, lalu baru dirubah. Nggak begitu. Nah, jadi oleh karena itu bahkan ekstrimnya ini ada yang mengusulkan pakar tertentu termination, mandek dulu, udah nggak usah dilanjutkan. Ada juga yang begitu. Jadi itu sesuatu yang normal biasa saja. Lu kebijakan kok berubah-ubah? Ganti presiden, ganti menteri berubah. Ya itu bisa didiskusikan macam-macam alasannya. Macam-macam alasannya. Ya, jadi saya rasa itu saja.
kembali nanti setelah mau dilanjut atau terminasi berhenti kebijakan itu disetting lagi gitu kan. Gimana mau ditambah atau dikurangi, distribusinya bagaimana, problem yang muncul apa, lalu di forecasting lagi, begitu seterusnya. Siklus itu terjadi terus menerus. Siapapun, apakah organisasi negara, yayasan, atau bahkan pergerakan Islam segala macam, itu sebenarnya kalau mau mempraktekkan ini akan bagus hasilnya. Harus membuat kebijakan itu di forecasting dulu, didesain dengan baik. Jangan moro-moro disahkan, opo kata kiadah, opo jari atasan, enggak begitu. Dievaluasi, bagus nggak ini, dampaknya apa? Kalau enggak ya mandek dulu atau terus. Kalau terus diberubah kayak apa, segala macam. Demikian, Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa dijadikan pemicu untuk diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Ustaz Ja'far yang sangat luar biasa ya. Beliau tadi menggarisbawahi tentang apa pentingnya kita pelajari kebijakan publik supaya kalau kita nanti diamanai sebagai pejabat baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada rakyat. Kebijakan publik ini dalam perspektif ajaran Islam sebenarnya termasuk perkara yang sangat penting. Mungkin Mas Dr. Abdurrahim itu pasti paham sebuah kaidah dalam kaidah fikih itu begini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin apapun levelnya, baik dari hierarki yang tertinggi sampai hierarki yang paling rendah, kebijakan pemimpin itu harus berorientasi untuk kemaslahatan publik. Ini sebenarnya Pak Ja'far ini nggak ada kontradiktif ya antara kebijakan publik yang dihasilkan dari teori-teori Barat ya. Selama itu ada kemaslahatan, ada kemanfaatan untuk rakyat, itu termasuk perkara-perkara yang dibenarkan ya secara syariat. Jadi nggak perlu khawatir ada meskipun nggak ada dalil Quran dan hadisnya ya. Nggak ada, itu termasuk al-maskud anhu, perkara-perkara yang didiamkan, yang penting di situ ada kemaslahatan. Masya Allah. Ya. Itu is okay gitu kan, nggak masalah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menanggapi atau mengkritisi juga boleh. Jangan. Ini di sini sudah ada angkat tangan ini. Kalau menampilkan video itu artinya angkat tangan ini. Ada Dr. Abdurrahim. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rahman, Dr. Rahman, dan Ustadz Ja'far. Ini termasuk pemaparan yang cukup menarik dan ilmu yang cukup menarik. Terutama saya secara pribadi ada ketertarikan juga tentang tema-tema yang berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi kalau kita masuk dalam kajian maqasid syariah, dalam fikih, kemudian fikih siasa, ilmu maqasid syariah, ilmu kebijakan publik atau dalam bahasa Arabnya as-siyasat al-'ammah, itu adalah ilmu yang membantu kita untuk membaca peristiwa sejarah yang terjadi di zaman Nabi SAW, begitu juga para sahabat, itu konteksnya apa. Jadi kita harus bedakan di dalam kajian Islam antara fikih sebagai satu hukum, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi itu kan tidak senantiasa konteksnya halal haram, konteksnya adalah hukum. Tetapi ada kalanya yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, itu ada kala konteksnya adalah siasat al-'ammah, kebijakan publik. Sebagai contoh misalnya Umar Ibnul Khattab itu kan pernah tidak melakukan eksekusi hukuman bagi pencuri di waktu paceklik. Artinya sanksi hukum yang berlaku itu tidak diberlakukan di masa paceklik. Karena ada potensi bahwa orang yang melakukan pencurian itu karena pertimbangan situasi darurat, karena bukan dalam rangka orang memperkaya diri.
Maka kalau kemudian eksekusi itu dilakukan bisa jadi terjadi salah sasaran. Maka tindakan Umar bin Khattab itu bukan konteksnya adalah menghentikan hukum atau penolakan terhadap hukum, tapi konteksnya adalah kebijakan publik. Begitu juga misalnya ketika Umar bin Khattab tidak memberikan jatah yang seharusnya diberikan kepada mu'alaf yang sebenarnya itu tertulis di dalam Al-Quran, bahkan kemudian juga itu dilakukan oleh Nabi, bukan berarti Umar ibn Khattab itu menentang ayat Al-Quran, bukan berarti merubah hukum yang ada dalam Al-Quran, tetapi apa yang dilakukan adalah kebijakan, konteksnya adalah kebijakan publik. Begitu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dia melakukan tindakan yang secara teks sebenarnya berseberangan dengan apa yang terjadi di masa Nabi, di masa Abu Bakar terkait dengan onta yang lepas. Nah, ini pendekatannya ada pendekatan kebijakan publik, jadi bukan pendekatan hukum. Maka ini hal yang perlu difahami bagi kita bersama dalam mengkaji fikih siasah ya. Fikih siasah itu harus kita bedakan mana hukum, mana kebijakan. Sehingga kalau kebijakan itu sesuatu yang bisa berubah, kebijakan itu kan diambil berdasarkan orientasinya adalah objektifikasi, orientasinya adalah makosidnya, kemaslahatan umum, maka kemaslahatan itu akan dilihat berdasarkan situasi, faktor-faktor yang terkait, baik itu geografis maupun situasi-situasi yang lain. Nah, dalam pembacaan kita terhadap sejarah politik, misalnya di masa Abu Bakar, masa Umar, Utsman, Ali yang dikenal dengan masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, perlu juga menggunakan pemahaman teori kebijakan publik. Ini sangat membantu bagi kita dalam membaca literatur yang semacam itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Ustaz Rahman. Jadi ini satu ilmu yang bisa kita gunakan untuk membaca sejarah-sejarah dalam Islam. Kita pisahkan mana konteksnya hukum, mana konteksnya adalah kemaslahatan yang memungkinkan berubah dan berubah. Termasuk misalnya sikapnya Khalid bin Walid yang ketika sikapnya Umar, misalnya sikapnya Abu Bakar terhadap Khalid yang berbeda sikapnya Umar dengan Khalid, dan begitu juga ketika misalnya mengalih kepemimpinan dari Khalid, itu juga adalah sifatnya kebijakan publik, bukan sifatnya hukum. Begitu juga misalnya apa yang dilakukan oleh ketika misalnya surat itu sudah sampai dan tidak langsung diberikan dieksekusi. Padahal saat itu sedang akan terjadi pertempuran. Surat itu baru diberikan kepada Khalid setelah perang itu usai. Ini juga bagian dari konteksnya adalah kebijakan publik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Abdurrahim ini sebagai pakar maqasid syariah cocok kalau menulis kebijakan publik versi syariah. Ini udah bisa kolaborasi kita ya. kolaborasi karya ini kita. Mantap. Baik, terima kasih Mas Dr. Abdurrahim atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilahkan Bu Sita. Ini Mas Rahman emang belum tenang dia kalau saya belum ngomong. Oh iya, wajib. Oh iya harus. Oke, ada kaitannya dengan ilmu politik soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ja'far. Sebenarnya tadi menurut saya yang pertama nggak perlu disclaimer panjang lebar, karena ketika saya mempresentasikan juga kaitan dengan ilmu politik pasti naras buku-bukunya. Kalau lihat buku-buku saya semua buku-bukunya kan buku-buku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nggak ada buku kitab-kitab kalau di belakangnya Ustadz Muzofar gitu. Jadi it's okay, biasa aja. Nah kita punya alat seleksi gitu insya Allah untuk menyaring mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Saya merasa perlu memberikan masukan tambahan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih konkret, contoh-contoh. Alhamdulillah Pak Ja'far pernah menjadi anggota dewan ya. Jadi tentunya tahu bahwa proses atau pengambilan policy atau kebijakan yang menyangkut urusan orang banyak tadi kaitan dengan masalah umat atau masalah dalam konteks masyarakat. Jadi
pernah anggota DPR RI dari Indonesia ya, DPR RI Indonesia, ketika mereka itu ke studi banding, itu ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh mereka. Contoh, mereka ingin belajar tentang pemberantasan korupsi. Tapi pemilihan negaranya itu bias antara milih tempat karena ingin berwisata atau benar sesuai dengan tujuannya. Karena mereka ke Yunani. Yunani itu negara yang nggak kalah korupnya dibanding Indonesia. Dia kolaps di Uni Eropa tuh negara yang kolaps dan dapat bantuan dari negara-negara yang lebih kuat. Nah, kalau mau negara-negara Eropa Utara, Denmark, Finlandia, Norwegia itu indeks pemberantasan korupsinya tertinggi di Indonesia. Jadi tingkat korupsinya sangat rendah. Itu satu poin. Poin keduanya juga ketika mereka belajar tentang mekanisme pengambilan keputusan atau kebijakan publik ya. Ini sederhana aja. Ada satu partai namanya Groene Party, Partai Hijau. Dia itu tidak pernah menjadi the winning party. Jadi di Jerman itu pemenangnya selalu gantian antara CDU dengan CSU, Partai Kristen Sosialis atau Partai Kristen Demokrat. Tapi Groene Party ini berhasil menggolkan banyak sekali undang-undang tentang konservasi lingkungan, penjagaan hutan. Jadi walaupun hutannya itu sederhana, homogen, tapi menebang satu pohon itu dampaknya dahsyat kayak gitu ya. Nah, tapi ketika mereka ini anggota DPR RI ini belajar ke Jerman, ke Bundestag gitu istilahnya, ke Parlemen lah kalau di sini, mereka tidak mau belajar bagaimana pelibatan aspirasi publik, pelibatan masyarakat, ada tempatnya di sini gitu ya. Kemudian bagaimana mereka menyampaikan aspirasi lalu dibawa ke dalam rapat. Mereka cuma bilang gini ke teman yang kandidat doktor di sana, Mas jangan lama-lama Mas, katanya berat kata mereka untuk mendengarkan itu bahasa Jerman, padahal ditranslate sama si kandidat doktor itu, semua mekanisme itu ditranslate, tapi mereka aduh katanya berat, udah kita mau jalan-jalan. Nah itu yang jadinya kan kita nggak mengambil juga lesson learn gitu dari prakteknya itu. Nah ini satu hal yang sebenarnya ada kaitannya erat dengan berbagai kebijakan, contoh di Amerika. Jadi saya pakai contoh-contoh aja biar hidup. Tadi kebanyakan teori kan yang disampaikan Pak Jafar itu perlu frame-nya perlu. Imam Syamsi Ali, saya pernah alhamdulillah berceramah bareng beliau di Indonesian Muslim Society in North America di St. Louis, Missouri, ya Amerika 2006. Dan dia cerita pengalamannya ketika menjadi imam Masjid New York. Jadi hari libur nasional di sana, paling tidak di negara bagian New York, semuanya hari liburnya agama Yahudi terutama dan Nasrani. Nah, satu saat ada problem yang menyedihkan, anak ini pengen sholat Id, tapi itu hari ujian. Jadi dia tidak bisa sholat Id, dia harus ujian dan dia menangis gitu, sangat sedih dan menyampaikan itu. Entah bagaimana akhirnya Imam Syamsi Ali ini tahu caranya untuk menghimpun opini publik gitu. Bahwa ini ada masalah, ini serius. Di satu segi masalah kaitan dengan kewajiban agama gitu. Kemudian dia juga harus ini, dan it's not fair gitu bahwa Idul Fitri tidak libur. Sementara mereka bukan cuma hari rayanya, hari ini banyak banget gitu. Hari-harinya Yahudi itu dan hari-hari ini. Dan akhirnya sampai ke parlemen dan seterusnya. Nah, kalau tidak punya kesadaran seperti itu kan, ya katakanlah political awareness, bagaimana aspirasi publik yang mewakili komunitas tertentu juga harus didengar. Akhirnya goal Idul Fitri libur di New York itu dimulai dari komunitas masjid gitu ya, komunitas Muslim di sana mendengar aspirasi anak yang sedih nggak bisa sholat Id karena dia harus ujian, sampai akhirnya menjadi satu kebijakan libur nasional. Menurut saya itu walaupun di negara bagian itu satu hal yang serius, betapa memang kita perlu ilmu. Nah, mungkin kaitan masih soal agama itu di Turki. Partai AK Party atau ya AKP itu mayoritas di parlemen, sekitar kursinya 330-an. Tetapi ketika 2007 parlemen sudah ketok palu, pencabutan larangan menggunakan jilbab di kampus-kampus negeri, ASN, di institusi-institusi negara, kecuali militer, polisi, dan pengadilan gitu. Goal 2007
resmi jadi keputusan, tapi kemudian dibekukan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menurut saya bagusnya apa? Stop dulu itu. Artinya diam dulu, nggak melawan, nggak ini. Kemudian bergeraklah NGO. Teriak-teriak ini human rights kayak gitu. Tapi akhirnya baru goal 2013. Oktober 2013 pencabutan larangan jilbab. Jadi panjang perjalanannya. Oktober 2013 dicabutlah larangan menggunakan jilbab, kecuali boleh di semua kampus, institusi negara kecuali peradilan, militer, dan kepolisian kayak gitu. Jadi polisi perempuan atau apa belum bisa. Mungkin itu satu proses. Termasuk memasukkan agama Islam atau siroh kembali dalam kurikulum pendidikan nasional Turki. Itu panjang jalannya untuk goal. Akhirnya goal di 2014 karena dulu konstitusi sekuler tidak membolehkan adanya mata pelajaran agama di dalam kurikulum nasional gitu. Jadi artinya memang perlu masyarakat itu memiliki kesadaran bahwa mereka bisa tadi public hearing dan segala macam. Itu yang tidak dimanfaatkan karena ketika lagi dipercontohkan gitu di Jerman, anggota DPR-nya, udah saya mau jalan-jalan. Jadi memang rakyatnya yang harus kemudian pintar. Ternyata yang menggolkan libur nasional di negara bagian New York adalah komunitas Muslim basis masjid rayanya, masjid agungnya di New York, masjid besarnya di New York ya. Nah, mungkin sedikit lagi ininya adalah ketika harus ada compromising. Ini kejadiannya dua nih, kejadian dua di Jerman dan di Belanda. Jadi ketika di Belanda nurse perawat Indonesia muslimah berjilbab di rumah sakit. Nah, ini kan tentang kebijakan di rumah sakit ya. Tidak boleh dia pakai jilbab, dia harus copot jilbab kalau dia mau jadi nurse. Dia bingung kan kalau dia copot jilbab, ini kewajiban agama. Kalau dia berhenti, orang tuanya menunggu kiriman euro kayak gitu. Akhirnya terjadi compromising dan ditengahi oleh teman-teman muslim di sana, dia dipindahkan ke administrasi. Berat sih buat nurse, jiwanya jiwa perawat, tapi harus ke bagian administrasi. Artinya dia tidak boleh menjadi wajah rumah sakit itu dengan jilbabnya. Kayak gitu. Jadi itu ya kita nggak bisa juga kemudian, wah ini soal istiqomah atau tidak, gini soal pertaruhan ini. Ini di negara yang mayoritas non-muslim dan seterusnya. Tapi sebaliknya ada kisah sukses di Jerman. Jadi ini karena ini nyangkut warga negara Jerman yang sangat paham hukum. Dia mu'alaf, ya orang asli Jerman, dipecat karena pakai jilbab dari perusahaannya. Yang dia lakukan apa? Nuntut di pengadilan. Yang nggak bisa dilakukan nurse yang orang Indonesia tadi ya. Dia nuntut di pengadilan, dia mengatakan ini negara liberal. Ya pelacur-pelacur aja itu pasang banner. Kalau di sini kan cuma caleg ya sama capres yang pasang banner. Di sana perempuan tunasusila pasang banner karena mereka mengatakan kami bayar pajak yang sama besarnya 40%. Jadi mereka merasa memang legal, prostitusi itu legal. Jadi si mu'alaf ini mengatakan negara ini negara liberal, orang boleh telanjang atas nama human rights, kenapa saya tidak boleh menutup tubuh saya atas nama human rights? Menang dan ganti ruginya besar sekali gitu. Ya, itu aja sebagai ini kan satu hal yang mungkin menjadi contoh. Satu lagi Mas Rahman. Jadi ada satu kegelisahan di Inggris, Oxford University melakukan penelitian. Kenapa skill motorik anak-anak di Inggris itu menurun? Mereka tidak ahli dalam melompat, mereka tidak ini dalam berlari, segala macam diteliti. Oh, ternyata jumlah outdoor activities mereka itu lebih rendah dari para narapidana. Penelitian Oxford University. Jadi bagaimana akademisi menyumbang satu hasil penelitian, lalu kemudian itu mempengaruhi kebijakan bahwa kemudian harus lebih banyak outdoor activities, kemudian juga masalah penggunaan gadget atau apa, karena itu akan mengganggu ketangkasan mereka, keterampilan mereka paling kalau mereka mau jadi tentara. Ya, termasuk seperti Jerman. Oh, ini menurun kecerdasan anak Jerman dari riset. Kemudian itu mempengaruhi policy. Saya pikir semua, bahkan ibu rumah tangga tadi boleh menjerit, anakku menangis tidak bisa sholat Id karena dia harus ujian. Dari jeritan hati seorang anak, seorang ibu yang menyuarakan, terbitlah istilahnya peraturan
hari libur nasional untuk Idul Fitri umat Islam di New York gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu aja. Jadi artinya ini sebenarnya hal yang realistis, bukan semata-mata mau teorinya Harold Laswell, mau Talcott Parson, mau tadi teori sistemnya David Easton. Pokoknya kita gunakan kemudian bagaimana membumikan hal itu dalam keseharian. Makasih Mas Rahman. Ya, Mas Jafar. terima kasih Bu Sita atas tanggapannya. Ya. Gimana Pak Jafar? Mau dikasih yang lain dulu kesempatan? Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Monggo. Saya mohon Ustadz Muzaffar untuk Nah ini memberikan Muzaffar Itu tanggapan. sih gongnya itu. wajib. Ini kalau ini saya terlalu awam ini. Iya dari Moga-moga sudah ini, Masya Allah. Ya tinggal implementasi tadi saya kira yang disampaikan Dr. Sita sudah memadukan antara teori dan prakteknya. Tinggal bagaimana pengembangannya dan implementasi. Kita kan selalu begitu kan dalam hal ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh mohon maaf ini tadi saya sambil nyiapkan untuk jam 8, jadi saya cuma dengar tadi, insya Allah mengikuti, sehingga juga nggak siap untuk buka kamera. Jadi kelemahan kita kan gitu, dalam berbagai ilmu terapan ya, khususnya dalam kehidupan umum itu, yang itu juga bagian, mereka kan sebenarnya menjelaskan ini, menjelaskan ilmu sunatullah kan. Ya, Kalau ya, kita sunatullah, ini ilmu sunatullah. Mereka gali, mereka dalami dan mereka mengembangkan itu. Ya itu bagian dari ilmu Allah yang harus kita. Pak Jafar, ilmu sunatullah. Jadi ilmu sunatullah itu. Siap. Cuman karena mereka, mohon maaf. Ya karena dasar landasan mereka beda, tidak ada iman, tidak ada ya ketentuan hukum syariat dan tidak ada orientasi akhirat, ya tentu warna-warna mereka, tapi kan banyak yang bisa kita ambil. Nah itu yang kemudian rata-rata kita mencomotnya itu tekstual apa adanya, sehingga ya akhirnya tidak sesuai. Nah itu yang memang perlu diislamkan, disyariatkan, itu kewajiban. Misalnya bahwa contoh ilmu apa ya, jadi apakah psikologi, ada dulu kita bicara sosiologi, segala macam itu, dan berbagai hal. Jadi ilmu jiwa semacam itu kan, kalau kita terjemahkan apa adanya, itu contoh-contoh dari realita kehidupan yang mereka bawa itu ya ada anjingnya, ya ada pacarannya, ya ada ininya, ilmu sosial gitu. Nah itu yang harus kita, bagaimana kita islamkan. Nah ini kewajiban dalam konteks kebijakan publik ya, seperti yang tadi disebutkan. Jadi ya paduannya ya dengan ilmu maqasid dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya kira itu ya contoh-contoh dari dokter kita sudah terlalu cukup. Jazakallah khairan. Kemudian barakallahu fikum. Mas Rahman, itu kayaknya Pak Ato buka layar, mau bicara kayaknya kalau buka layar. Enggak, belum. Mau nyimak aja belum. Ya, saya persilahkan kepada Pak Jafar untuk memberikan tanggapan. Pak Ato gimana Pak Ato? Mungkin mau komen. Pak Ato mau berbicara? Pak Ato Irianto? Enggak. Enggak ya? Baik. Ya, jazakumullah khairan katsira atas semua komen tanggapannya, dan saya rasa memang ini masih banyak yang bisa kita ungkap tentang kebijakan publik ini. Saya tadi merasa perlu untuk menyampaikan dasar-dasar teorinya karena supaya kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kalau kita melakukan sesuatu di ranah publik, itu adalah landasannya yang disepakati oleh semua orang. Jadi nanti tidak ditertawakan oleh para istilahnya itu pemegang otoritas yang lain. Jadi ada landasannya. Itu satu. Yang kedua, betul sekali yang disampaikan Bu Sita tadi bahwa di tataran implementasi contoh-contohnya memang harus diperbanyak. Mungkin di serial yang akan datang kita akan sampaikan lagi, karena memang kalau di apa istilahnya itu ini baru mau kedima ini.
Iya, di, dibuat kajian banyak. Nanti ada tentang analisis aktor, ada evaluasi Wah, kebijakan dan sip, sip. lain-lain. Mm. Banyak, Jadi saya rasa baru banyak sekali. mukadimah ya. Di analisis aktor itu Bu Sita tadi sudah menyinggung, itu benar sekali bahwa kebijakan itu kadang bisa di-endorse ya, oleh elemen masyarakat bahkan oleh individu gitu. Itu betul sekali dan itu enaknya dalam tanda kutip ya di sebuah negara yang menyepakati pakai sistem demokrasi. Tidak pakai sistem otoriter kayak di negara-negara komunis itu agak sulit yang begituan. Tapi di negara demokrasi suara satu orang apalagi suatu pressure group gitu ya LSM saya rasa itu akan sangat didengar asalkan reasonable, memiliki argumentasi yang kuat. Itu enaknya hidup di negara yang menggunakan sistem demokrasi. Oleh karena itu nanti siapapun yang apa namanya memimpin negara ini, kelompok-kelompok pressure group ini harus berani speak up. Individu-individu juga tidak kalah pentingnya, harus berani speak up bicara kalau ada sesuatu yang terasa tidak apa namanya tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dan tanpa itu para pengambil kebijakan ini dia tutup mata. Kadang-kadang kita teriak-teriak saja itu nggak didengar. Tapi sekarang ini dengan adanya medsos, kalau sudah viral baru direspon. Kalau sudah viral baru direspon. Oke, enggak apa-apa. Medianya banyak, peluangnya banyak. Tapi intinya mereka-mereka yang peduli dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, itu harus berani speak up. Kalau perlu bekerja sama atau bahkan membentuk pressure group sendiri, itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan di negara demokrasi yang makin terbuka seperti Indonesia ini. Yang terakhir, tadi saya ingin komentar juga itu Bu Sita, betul sekali. Kita itu kalau ada kesempatan untuk melakukan satu riset atau katakanlah belajar ya semacam studi banding, itu kadang-kadang target ditentukan kemudian Bu Sita. Yang dipilih negaranya dulu. Negaranya dulu. Wah, saya pengen ke Moskow karena belum pernah ke sana. Oh, I see. Ini Ada begitu. Memang itu real. Itu bukan omong kosong. Real itu saya dari mengalami. seorang mantan anggota dewan. Modusnya Yang lebih tinggi berarti. Yang lebih parah lagi itu begini, saya pengen ke Inggris, soalnya saya mau belanja ini gitu. Saya belum punya yang merek ini. Itu adanya di Inggris sama Perancis saja. Waduh. Jadi Masya Allah, memang ya saya waktu itu Jadi bukan guyonan sama studi banding kebijakan publik apa yang mau dipelajari ya. benar. Jadi kita guyonan sama teman-teman yang masih punya nalar itu. Memang kita ini yang menghabiskan uang rakyat ini ya, kita ini. Ini menghabiskan uang rakyat beneran ini kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kita mau serius belajar, makanya kita waktu itu kebetulan saya di Komisi A, Bu Sita. Ya, saya beruntung di Komisi A itu sesuai dengan bidang yang saya pelajari di kampus, karena itu komisi yang counterpartnya adalah tentang pemerintahan. Sehingga kita kalau ke luar negeri itu bukan studi banding, tapi diklat. Nah, karena diklat itu jadwalnya padat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore seperti orang kerja itu. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Silakan kalau ada anggota umpamanya pengen jalan-jalan itu urusan pribadi dia, tanggung jawab dia, tapi kita ini ingin serius. Gitu. Jadi akhirnya kesempatan jalan-jalannya itu kalau sudah jam 4 ke atas biasanya toko-toko sudah mulai pada tutup. Atau setelah hari Sabtu dan Minggu. Biasanya hari Minggu sudah siap-siap mau pulang. Jadi sebenarnya hal-hal ini bukan rahasia lagi di antara sesama pemain gitu ya. Itu makanya orang-orang seperti Fahri itu langka sekali. Langka menurut saya. Politisi seperti beliau itu langka. Mengapa saya bilang langka? Karena dia berani bicara vokal dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Itu artinya tidak ada kartu truf yang dipegang orang lain. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan dia sempurna, pasti ada kekurangannya. Maksud saya, kalau ada politisi itu, ada cacat sedikit, apa ini sedikit, dipegang kartu trufnya, nggak mungkin dia berani bicara vokal. Gitu. Dan itu rahasia ini sudah TST di sesama para politisi gitu. Jadi kalau politisi di Senayan di mana kok diem aja ya, kemungkinannya dua, memang dia nggak bisa ngomong, nggak ada ilmunya di situ, atau ada sesuatu yang lain kita nggak tahu. Ya, jadi saya rasa memang kalau seseorang sudah berani memposisikan dirinya sebagai wakil dari rakyat, ya dia harus menyadari posisinya sebagai calon pembuat kebijakan yang efek kebijakannya akan dirasakan oleh banyak orang. Kembali ke tadi itu Bu Sita, saya rasa poinnya saya tangkap tadi
menjadi penting buat kita semua, mau lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga Saya keagamaan. jadi alak lagi Pak Jafar. Ya, tidak selalu begitu. Jawabannya tidak selalu begitu. Jadi pressure group itu pun juga menjadi sesuatu yang punya makna di dalam mempengaruhi kebijakan, insya Allah. Demikian. Baik, semakin menarik diskusi kita ini. Terbatas ya. Ya, Kaitan dengan tadi omongan Pak Ja'far bahwa ya, contoh Fahri itu saya pernah dengar satu kisah lah ya. Ketika dia berusaha karena dia sangat vokal gitu terhadap KPK atau apa, intinya dicari lah ya. Tapi ternyata yang jawab nggak tanggung-tanggung, malah Setia Novanto itu yang masuk penjara. Ditelusuri ada connection apa, terus katanya apa? Jangankan yang haram, uang yang halal aja jarang diambil. Wah itu dari artinya memang kadang-kadang akuntabilitas publik ya, dalam arti orang-orang di sekitarnya, artinya apakah dia memang bersih atau kredibel ya. Walaupun tadi kaitannya tidak bukan urusan dengan kesempurnaan ya, karena juga banyak orang yang nggak suka karena dianggap kasar atau apa. Tapi soal tadi kredibilitas kaitan dengan tidak punya kartu yang bisa dibuka oleh lawan tuh kunci juga. baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ke sesi akhir ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya atau Dokter Helda kali pada kesehatan. sesi yang kedua ini, sesi kedua sebelum ditutup. Dokter Helda, kesehatan, policy bidang kesehatan. Ya, saya persilahkan. Di sini ada teman dari Malang nih. Oh, Siapa? Mas Usman ini mau bicara, Mas Usman. Bang Usman, Masya Allah. Kangean Connection. Sambil jualan saya, Ustadz. Oh, sambil jualan. Iya, semoga laris manis ini ya jualannya. Iya. Ya silakan kalau bicara. Lanjutlah. Lanjut ya. Baik. Tat. Ya. Silakan. Siapa tadi? Saya Tat. Antoni Tat. Ya, silakan. Baik. Nah. Assalamualaikum Ustadz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony ya. Dan Ustadz Jafar semuanya. Juga Ibu Helda, Ibu Siti Resmi dan para pakar semuanya. Saya bersyukur sekali sebetulnya saya mendengar banyak ilmu sebetulnya. Begini Ustadz, saya dari secara ilmu mungkin ya sangat jauh lah, masih awam. Cuman saya di Depok kebetulan ya Tat ya, memiliki tekad bahwa harus ada perubahan di kota Depok. Yang kami lihat ini, kota Depok adalah kota pinggiran Jakarta ya, yang dimana banyak sebetulnya pakar-pakar, banyak orang-orang penting di sini, banyak juga para pejabat DKI, yang pejabat Indonesia, eselon 1, juga dari BUMN, direktur. Intinya secara IPM ini luar biasa sebetulnya potensi Depok secara SDM. Namun demikian seakan-akan gitu potensi yang sangat besar ini dari segi SDM dan ini kurang terejawantahkan dalam kebijakan di Kota Depok yang menjadi maslahat untuk warga secara umum. Contohlah soal kemacetan, soal sampah yang tidak selesai, yang katanya ada tinggal 4 bulan lagi itu TPU Cipayung itu sudah tidak bisa ditangani lagi. Maksud saya begini, dari sekian banyaknya masalah di Depok yang dari tahun ke tahun tidak selesai, dari puluhan tahun bahkan, sementara pakarnya begitu banyaknya di Depok gitu loh. Juga akses kepada pengambilan kebijakan di pusat, artinya gini contohnya, mereka direktur BUMN tinggal di Depok, atau direktur dari eselon 3, eselon 2 dari berbagai departemen tinggal di Depok. Namun tidak menjadi efek bagi kemajuan Depok ini sendiri. Nah, saya pribadi mungkin termasuk yang resah dan harus ada cara bagaimana supaya
potensi SDM Depok ya yang tinggal di Depok ini bisa dimaksimalkan. Jadi tinggal di Depok bukan hanya untuk tidur, pulang, setelah itu berangkat kerja lagi, sibuk untuk mengurus kemajuan negara, kemajuan perusahaan-perusahaannya, bahkan perusahaan multinasional, pulang lagi, begitu lagi tanpa memberikan efek positif terhadap Depok. Dan ini saya rasa mestinya bisa gitu loh. Kalau ada yang merumuskan dan juga sebuah kekuatan politik begitu atau kekuatan sosial begitu yang merubah cara mindset ya, cara pandang maupun pola pengambilan kebijakan ke Depok. Karena rata-rata di Dewan Perwakilan Rakyat Depok, DPRD Depok misalnya, atau PNS-PNS di Pemda Depok, rata-rata orang asli ya, karena yang turun-temurun banyaknya seperti itu. Sehingga mungkin menurut saya ya, mungkin saya salah ya, sehingga para pengambil kebijakan di internal Depok itu lebih memiliki wawasan yang cenderung sempit dibanding potensi masyarakat yang di luar sana gitu, artinya di luar lingkaran pengambil kebijakan. Nah ini saya rasa perlu ada rumusan atau ada apa ya namanya ya, harus ada pola yang kita lakukan terobosan supaya kedepannya ini Depok harusnya bisa lebih maju lagi. Demikian Tat. Mohon tanggapannya siapa yang bisa menjawab hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Suaranya Ustaz Rahman, suaranya. Waduh, dari tadi udah ngomong ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Mas Tony atas pertanyaannya. Nanti Pak Jafar bisa memberikan tanggapan ya dalam konteks perspektif ini ya, dalam konteks kebijakan publik. Nanti mungkin Bu Sita juga memberikan tanggapan sebagai orang Depok nih ya. Termasuk pakar di Depok kan. Aduh. Baik. Selanjutnya saya persilahkan yang ingin berbicara langsung angkat tangan aja. Bisa manual. Saya nambahin sedikit ya, nanti Pak Jafar. Jadi ya, benar tadi saya warga Depok dari tahun berapa ya, lama ya, dari masih SMA, long time ago. Yang berubah apa Bu Depok? Berubahnya cuma Jalan Margonda aja ya dulu jalan. Jadi ini mungkin pelajaran buat semua, artinya tentang ada UI loh, ada kampus UI, walaupun UI separuh di daerah Jakarta, separuh di wilayah Depok, tapi dia identik UI Depok. Orang bicara pasti UI Depok. Jadi pelibatan ilmuwan. Kalau menurut saya, sepanjang yang saya tahu di awal-awal itu ada semangat itu untuk melibatkan ilmuwan atau akademisi. Kalau tadi Mas Antoni bilang ada pejabat eselon ini, pejabat eselon. Kadang-kadang mereka itu strict gitu loh. Strict bukan wilayah saya. Saya di Depok cuma numpang tidur gitu ya, cuma tempat tinggal. Tapi wilayah saya di departemen ini, di kementerian ini, di Jakarta gitu. Jadi memang ini yang disebut tingkat apatisme masyarakat yang meningkat. Waktu itu pernah, kebetulan contohnya lagi negara bagian New York lagi. Ada satu tindak pemerkosaan di dekat pusat perbelanjaan yang ramai. Semua atas nama privacy membiarkan seorang perempuan yang sedang meronta-ronta minta tolong. Mereka menganggap itu mungkin couple, pasangan yang sedang bertengkar. Karena sebenarnya itu ada tindakan pemerkosaan. Maka kemudian keluar statement dari kepolisian, tingkat apatisme masyarakat kota New York sudah sampai tingkat membahayakan. Jadi mereka istilahnya membiarkan, ada pembiaran terhadap tindak kriminalitas dan seterusnya. Nah, saya khawatir di Depok ini sudah ada tingkat apatisme karena tadi persoalan sampah. Jadi bukan TPU ya, kalau TPU tempat pemakaman umum. TPA, tempat pembuangan akhir ya. Jadi itu dosen saya Bu Husnul, kita juga sudah sering membahas tentang sampah. Jadi kalau saya boleh melihat kembali studi banding di Istanbul, ketika Erdogan menjadi wali kota Istanbul, ya makanya siapa yang berhasil mengatasi problem Istanbul, maka dia layak memimpin Turki karena memang bisa dikatakan itu metropolitannya yang bahkan lebih dari Ankara yang ibu kota.
Nah, ternyata yang diatasi lebih dulu oleh Erdogan pertama adalah korupsi, ya, di tingkat ininya, birokrasinya, kemudian banjir, kemudian kemacetan, dan pengadaan air bersih. Fokus 4 hal itu, ya, pemberantasan korupsi, mengatasi macet, kemudian banjir, dan kemudian pengadaan air bersih yang benar-benar luar biasa cara menangani. Dan ternyata benar-benar Istanbul sekarang menjadi masuk top 3 kota tujuan terbesar di dunia gitu. Jadi destinasi wisata gitu. Top 3 itu London, ada Istanbul gitu. Saking memang sudah bisa diatasi. Jadi fokusnya tadi pada masalah tadi. Dan yang hebatnya pelibatan masyarakat elemen kita nih ada jeleknya apa? Kalau satu partai menguasai satu kota, seolah-olah hanya orang-orang dari partai yang tersebut yang ikut apa cawe-cawe kayak gitu ya, di dalam persoalan kota. Nah kalau di sana sebenarnya Saadet itu kan nggak suka sama Akparti ya karena pecah kongsi dari Revah kan, jadi temen jadi musuhan kayak gitu lah Revah. Tapi bagusnya ketika milih wali kota mereka milih wali kota dari Akparti karena dianggap lebih becus gitu. Artinya mereka lebih apa ya istilahnya masalah kemampuannya gitu. Jadi kata mereka, saya wawancara sendiri orang Saadetnya. Kami banyak hal berbeda pendapat misalnya dengan ini. Tapi daripada yang wakil yang ini yang menjadi wali kota, kami lebih milih wakil dari Akparti gitu. Atau ketika ada kebijakan yang kami harus kritisi, kami kritisi. Tapi ketika ada kebijakan dari wali kota, ya Mayor Istanbul, notabene waktu itu adalah kader Akparti yang bagus, ya kami akan setujui. Jadi menurut saya ini mungkin politik baperan gitu di Indonesia itu, kemudian juga monopoli kekuasaan yang tidak melibatkan elemen-elemen partai politik lain atau elemen masyarakat itu yang perlu diperbaiki. Barang itu Mas Rahman. Ya, Dan baik. juga pelibatan akademisi, pelibatan akademisi berdasarkan riset-riset mereka. Karena kampus tempatnya riset. Baik. Terima kasih Dr. Sita atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya Mas, satu lagi lupa nih ibu-ibu, maaf lupa. Kaitan moral. Katanya Depok kota yang sangat religius sesuai dengan pemenangnya Partai Islam itu. Tapi kenyataannya dia darurat LGBT. Ya, darurat LGBT, kemudian yang kaitan dengan hal-hal itu hasil riset atau apa itu Bu? Darurat LGBT. Ya, Wow. Ya, riset. Depok salah satu apartemen itulah tempat tinggalnya para LGBT. Oh, itu bisa di-share nanti itu di grup datanya. Ya. Baik, ngeri. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Jafar untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement ya. Baik, Ustaz Rahman. Ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua penanggap. Ini memperkaya diskusi kita pagi hari ini. Saya mencatat beberapa di antaranya dari Mas Antonio Subatio tadi. Luar biasa ini anak muda yang punya kepedulian tinggi, yang melihat SDM pinter di sana itu banyak, hebat-hebat, tapi mengapa tidak bisa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan sehingga hasilnya seperti yang tadi beliau ungkapkan. Yang ditambahi lebih parah lagi data dari Bu Sita tadi. Masya Allah. Saya rasa begini ya, itu terpulang pada top leadernya. Karena pemegang otoritas tertinggi di lembaga resmi semacam pemerintah, itu ya top leadernya. Kalau di kota ya wali kota, kabupaten, bupati, gubernur, dan seterusnya. Mengapa? Karena memang konstitusinya mengatur demikian. Tidak memungkinkan aparat itu, katakanlah birokrasi itu mendesain sendiri sebuah kebijakan. Ya, tanpa ada will, ada keinginan dari si top leadernya itu. Seperti itu. Memang aturannya demikian gitu. Maka itu sebenarnya siapapun yang berani mendedikasikan diri untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, itu harus berani punya komitmen yang kuat dan mau mendengar. Ini juga problemnya. Mendengar ini jangan hanya dari kelompoknya. Karena ini juga problem dalam demokrasi kita, di mana ada satu kelompok yang katakanlah
menang di satu daerah yang tadi disebut Bu Sita, dia hanya mau mendengar kalau dari kelompoknya sendiri. Ini kebiasaan-kebiasaan di ruang-ruang tertutup, di ruang-ruang kelompok-kelompok yang tertutup dibawa ke ruang publik. Nggak boleh itu seharusnya. Maka itu masyarakat harus berani bicara, membentuk pressure group, LSM, tidak masalah. Dan itu penting untuk mendesak mereka agar melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Seharusnya kalau mereka serius menjadi pemimpin itu lebih berani mendengar. Memang sebenarnya mekanismenya sudah ada yang namanya musrenbang, musyawarah rencana pembangunan sampai di tingkat desa. Memang ada mekanismenya. Cuma seringkali dalam prakteknya musrenbang ini hanya apa ya, di beberapa tempat itu yang saya lihat kayak menggugurkan kewajiban Formalitas. aja. Iya, Formalitas. betul, formalitas menggugurkan kewajiban. Nanti dalam mengisi LPG-nya itu sudah dilakukan musrenbang, padahal yang diundang itu ya orang-orang kadang-kadang dari kelompoknya yang disukai, yang cocok. Nanti yang kritis-kritis nggak diundang umpamanya ya. Yang berbeda, yang bertentangan nggak diundang. Ada begitu, itu terjadi di mana-mana. Saya kebetulan tinggal di satu desa Sengkaling di Mulyagung, Kecamatan Yandau. Itu ya mirip-mirip saja gitu. Di beberapa tempat itu mirip-mirip begitu. Jadi kalau kepala desanya, Pak Camatnya, tidak punya itikat yang kuat untuk memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan warganya, akan sulit. Ya, akan sulit. Jadi memang kuncinya di top leader, Mas Antonio. Kalau teori-teorinya mereka sudah tahu, SOP-nya bahkan sudah dibuat. Saya tahu persis kok, ketika beberapa kali hearing dengan staff-staff di Kemendagri itu, dan mereka pinter-pinter, anak-anak muda yang sekali lagi kalau membuat forecasting, mendesain satu draft kebijakan itu bagus, detail gitu. Tapi sekali lagi, semua itu apakah bisa lolos sebagai kebijakan, apakah bisa diimplementasikan dengan baik, tergantung top leadernya. Seperti itu. Makanya orang kalau mengetahui ini, ya memang kesimpulannya kompleks. Masalah kita ini kompleks. Saya kasih contoh top leader yang kebetulan dari PDI ya, di Surabaya itu wali kotanya Pak Ustadz Mudofar, mungkin lebih tahu dampaknya kayak apa. Itu meskipun wali kotanya dari PDI yang notabene dianggap kiri, wali kotanya Masya Allah, dia menginstruksikan seluruh aparatnya itu sholat subuh berjamaah di masjid, coba bayangin. Saya baru mendengar ini, kalau ini yang ngomong wali kota dari partai Islam gitu, ya enggak kaget, biasa saja. Ini luar biasa menurut saya. Targetnya apa? Mereka supaya berinteraksi dengan warga dan mendengar, sekali lagi mendengar apa yang menjadi keluhan, keresahan dari warga. Terlepas dari hasilnya bagaimana, ditindaklanjuti atau tidak, itu bab lain. Tapi bahwa ada satu entry yang, itikat yang bagus, itu harus kita apresiasi. Saya, Ustadz Rahman, tinggal di Ndau, itu camatnya juga begitu. Dia punya program, meskipun camat ini tidak dipilih, camat itu kan ditunjuk ya, jabatan karir. Itu dia punya program sholat subuh keliling ke masjid-masjid. Nanti gantian tiap Jumat, meskipun tiap Jumat ya, supaya tidak merepotkan warganya. Jumat ini di masjid mana, Jumat kapan di masjid mana, segala macam. Ya, jadi saya rasa kalau top leadernya itu punya komitmen yang kuat dan seperti itu, saya rasa kok bisa saya optimis bisa diselesaikan. Terakhir ini sebagai penutup, ke depan ini memang kalau kita mendiskusikan kebijakan publik, memang harus, Ustadz Rahman, kalau ingin detail pada contoh ya harus per kasus. Kebijakan publik tentang kesehatan, kebijakan publik tentang katakanlah kebijakan luar negeri, kebijakan publik tentang sampah, tentang kemiskinan, itu baru rame kalau seperti itu. Nanti case-nya bisa macam-macam. Nah, sementara ini karena judulnya serial kebijakan publik, memang sementara lebih banyak teorinya. Tapi intinya begini, Ustadz. Kalau tadi Bu Sita menyebut pejabat kita, birokrat kita itu terlalu strict, itu memang ada teorinya, ada semacam ego sektoral yang terjadi, dan ini bisa terjadi di banyak tempat. Ego sektoral inilah yang membuat kadang-kadang ilmunya sama, keresahannya sama, tapi nanti jalannya bisa berbeda-beda. Itu masalah. Kita menyelesaikan itu top leadernya sekali lagi. Terakhir, ini levelnya negara ya, saya rasa memang harus dimulai dari yang paling tinggi, yaitu negara, presiden. Mudah-mudahan nanti pemenangnya ini, kalau saya terus terang menjagokan Prabowo, saya nggak tahu yang lain.
karena saya anggap dia punya visi yang kuat untuk mesejahterakan rakyat, punya komitmen. Nah itu saya berharap nanti dia mau mendengar gitu. Kalau kajian akademik itu Bu Sita itu sudah menjadi SOP. Tidak mungkin satu produk perundang-undangan kecuali dia sudah ada kajian akademik. Teorinya begitu, praktiknya sudah dilaksanakan. Tapi masalahnya adalah apakah itu komprehensif? Apakah ada goodwill yang serius untuk mengambil hasil riset dan analisis dari para akademisi itu sebagai bagian dari kebijakan? Itu masalahnya. Sekali lagi itu goodwill. Dia mau ambil apa enggak? Makanya tadi kan para pakar menyebut kebijakan policy itu adalah soal choice, pilihan-pilihan, dia mau ambil apa enggak. Gitu. Jadi sekali lagi ilmunya sama, pinter, SOP-nya dibuat, tapi mau diambil apa enggak itu masalah. Nah, ke depan ini forecasting yang perlu untuk dipikirkan secara serius adalah soal energi, soal air, soal climate change. Kalau isu lingkungan, kalau isu sosial itu tentang pendidikan, itu betul sekali. Itu harus digarap dan dipikirkan serius oleh para pemangku kebijakan, seluruh stakeholder serius di situ. Karena begini, ini satu saja ya, misalnya soal pendidikan. Tadi Bu Sito sudah banyak menyinggung soal itu. Kita kalau melihat berita-berita pendidikan itu, yang sering muncul kan bukan prestasi anak-anak, bukan prestasi pelajar, tapi tawuran, bullying. Terakhir itu mahasiswa di mana? Di UNER, meninggal di mobil, segala macam. Selalu beritanya begitu. Itu harusnya kalau ada orang yang katakanlah suaranya didengar atau pejabat di Kominfo atau apa, buatlah peraturan itu. Televisi itu ya nggak usah nyiarkan berita-berita kriminal yang nggak ada manfaatnya kayak gitu. Kalaupun toh terpaksa disiarkan, dibatasi prosentasenya. Lalu angle-nya juga yang ditonjolkan jangan kronologisnya. Misalnya angle-nya yang ditonjolkan itu hukumannya atau akibat misalnya. Akibat itu orang tuanya begini, tetangganya begitu, temannya begini. Akibatnya yang ditonjolkan. Bisa, oke. Tapi porsinya pun juga harus diatur begitu. Harusnya berita-berita ini yang disajikan itu yang positif saja. Bukan sekali lagi negara demokrasi kan bukan segala-galanya boleh. Buktinya kalau segala-galanya boleh, mengapa yang dipilih yang negatif? Kenapa yang dipilih tidak yang positif? Umumnya prestasi pelajar-pelajar, prestasi mereka dalam bidang-bidang tertentu, baik dalam kompetisi di tingkat lokal, regional maupun internasional. Mengapa bukan itu yang ditampilkan? Bahkan di bidang olahraga, pelajar, mahasiswa, tapi punya prestasi di bidang olahraga, di bidang agama, hafiz Quran. Kalau itu yang digaungkan, itu yang ditonjolkan dalam berita-berita, saya rasa itu akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Wallahu a'lam bishawab, PR kita masih banyak, dan karenanya kita menjadi serius untuk memilih pemimpin yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata luar biasa untuk Pak Jafar. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara diskusi pada pagi ini. Saya tidak akan memberikan kesimpulan karena saya yakin sekali Bapak dan Ibu sekalian sudah punya kesimpulan masing-masing. Mari kita akhiri diskusi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vinda udah di